Kerajaan Demak, masa pendirian, kejayaan dan keruntuhan tahun 1475 sampai tahun 1554 Masehi. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam tertua di Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-15 Masehi, tepatnya pada tahun 1475 Masehi. Kerajaan Demak berdiri selama 79 tahun, yaitu dari tahun 1475 sampai tahun 1554. Sebagai sebuah kerajaan yang telah menjadi sejarah, tentunya Demak mengalami masa pendirian, kejayaan serta keruntuhannya. Oleh karena itu dalam artikel ini akan dibahas mengenai kerajaan Demak pada masa pendirian, kejayaan dan keruntuhannya. Masa pendirian. Demak sebagai sebuah kerajaan merdeka didirikan oleh Jinbun atau Raden Fatah beserta Wali Songo pada tahun 1475 Masehi. Pada tahun ini Demak memproklamirkan merdeka dari kekuasaan Majapahit. Sebelum tahun 1475 Demak merupakan keadipatian bawahan Majapahit, yang dikepalai oleh seorang adipati dan sekretarisnya. Pecut tanda. Demak pada mulanya adalah merupakan daerah dengan rawa-rawa yang berlumpur, sebab itulah daerah ini dinamakan Demak atau Demek, sebab memang kata tersebut dalam bahasa Jawa bermaksud daerah yang berlumpur. Proklamasi Demak sebagai sebuah kerajaan yang merdeka dari Majapahit dipercaya timbul akibat ketidakbecusnya Majapahit dalam mengurusi daerah bawahannya. Pejabat-pejabat tinggi kerajaan Majapahit cenderung korup, sementara raja dan keluarganya saling berebut tahta, sehingga rakyat kemudian terabaikan dan nestapa. Pada saat keadaan kacau seperti itulah Demak kemudian memisahkan diri dari Majapahit dengan membentuk kerajaan Islam yang merdeka dari Majapahit. Mendapati daerah kekuasaannya memerdekakan diri, sebenarnya Majapahit tidak tinggal diam begitu saja. Meskipun internal Majapahit sedang kacau, tercatat Majapahit pernah melakukan upaya-upaya pengambil alihan Demak dengan cara melakukan penyerangan ke Demak. Namun Demak rupanya terlalu tangguh untuk Majapahit, sehingga pada nantinya justru Majapahit yang kemudian dapat dikalahkan oleh Demak, sebab memang Demak ini ternyata mempunyai jaringan persekutuan dengan daerah-daerah Islam di Nusantara. Kisah peperangan Demak vs Majapahit banyak dikisahkan dalam naskah-naskah klasik yang berasal dari Pulau Jawa, dan salah satunya dikisahkan dalam naskah Mertasinga yang berasal dari Cirebon. Untuk dapat memahami kisah mengenai peperangan antara Demak vs Majapahit yang dikisahkan dalam naskah Mertasinga. Berdasarkan hal-hal tersebut dapatlah kemudian dipahami bahwa pendirian Demak sebagai sebuah kerajaan terjadi pada tahun 1475 Masehi, adapun tokoh-tokoh utama pendirinya adalah Raden Fatah dan Wali Songo. Masa kejayaan. Titik awal kejayaan Demak sebenarnya dimulai dari peristiwa ditaklukkannya Majapahit oleh Demak, sebab dari peristiwa penaklukan itu pada nyatanya membuat mata kerajaan-kerajaan di Nusantara menjadi tertunduk memandang kekuatan Demak. Setelah peristiwa itu pula juga negara-negara bawahan Majapahit yang tersebar di Nusantara secara otomatis menjadi bawahan Demak. Luasnya kekuasaan Majapahit yang diwarisi oleh kerajaan Demak ini rupanya dimanfaatkan benar-benar oleh Demak. Demak memanfaatkan upeti yang didapat dari kerajaan-kerajaan bawahannya untuk memperkuat armada tempurnya. Kekuatan tempur Demak tercatat pada peristiwa pengiriman ribuan tentara disertai beberapa puluh kapal perang Demak ke Malaka untuk menyerang Portugis, dan peristiwa penyerangan Demak ke Galuh, Sunda Kelapa dan Banten bersama sekutunya kerajaan Cirebon. Selain itu juga kekayaan Demak yang dihasilkan dari penerimaan upeti dari kerajaan-kerajaan bawahannya ternyata digunakan juga untuk membiayai ongkos penyebaran agama Islam. Bahkan saking seriusnya Demak membuat semacam tim pendakwah yang ditugaskan khusus untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa yang diketuai oleh Wali Songo. Dan benar saja ternyata pada kemudiannya seluruh Jawa dapat diislamkan oleh Demak melalui kiprah tim pendakwah yang diketuai para Wali Songo itu. Masa inilah yang disebut sebagai masa kejayaan kerajaan Demak, yaitu ketika Demak diperintah oleh Sultan ke-1 hingga Sultan ke-3, Fatahillah, Pati Unus dan Sultan Trenggono, dari mulai tahun 1475 sampai dengan 1546 Masehi. Masa keruntuhan. Keruntuhan kerajaan Demak dimulai setelah peristiwa kemangkatan Raja ketiga Demak Sultan Trenggono. Setelah kewafatannya pada tahun 1546, yang menjadi Sultan Demak selanjutnya adalah Sunan Perwata, anak dari Trenggono. Ketika Sunan Perwata menjadi Raja Demak yang keempat inilah peristiwa tak terduga-duga terjadi. Rupanya Sunan Perwata bersama istrinya dibunuh oleh Arya Penangsang melalui pengikutnya.
Perlu diketahui bahwa Arya Penangsang ini sebenarnya anak dari Pangeran Surawiyata, yang dahulu dibunuh oleh Sultan Trenggana. Dahulu yang berhak menjadi Sultan ketiga Demak sebenarnya bukan Trenggono melainkan ayah dari Arya Penangsang. Namun demikian ayah Arya Penangsang dibunuh oleh Trenggono sebelum naik tahta, sehingga pada waktu itu yang naik tahta menjadi raja ketiga Demak adalah Trenggono. Dengan demikian, maka dapatlah dipahami bahwa Arya Penangsang sebagai pihak yang merebut hak tahtanya dari keturunan Trenggono. Setelah peristiwa pembunuhan itu kemudian Arya Penangsang memproklamirkan diri menjadi raja kelima Demak. Namun untuk menghindari balas dendam dari keluarga Trenggono, mulai saat itu pusat pemerintahan kerajaan dialihkan ke Jipang. Ketika menjadi Raja Demak yang berkedudukan di Jipang, Arya Penangsang bersikap keras terhadap para adipati yang masih pro keluarga Trenggono. Bahkan beberapa adipati yang kedapatan masih pro keluarga Trenggono kemudian dibunuhnya. Menghadapi tingkah Arya Penangsang yang keras tersebut, akhirnya para adipati yang tidak menyukai Arya Penangsang bersekutu melakukan pemberontakan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Adipati Pajang yang bernama Jaka Tingkir. Pemberontakan yang dipimpin Adipati Pajang kemudian sukses, bahkan dalam pemberontakan ini Arya Penangsang dapat dibunuh. Setelah peristiwa terbunuhnya Raja Demak kelima itu, kemudian kerajaan Demak dinyatakan musnah. Sebab setelah peristiwa suksesnya pemberontakan itu, ternyata Adipati Pajang kemudian memproklamirkan Pajang sebagai kerajaan baru pengganti Demak dan ia menobatkan dirinya menjadi Raja Pajang pertama.